Halo semuanya, sekarang ini kan belanja online itu udah kayak bagian dari hidup kita sehari-hari ya nggak? Mau cari apa aja, dari kebutuhan dapur sampai gadget impian, semuanya tinggal klik. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, ini transaksi gue beneran aman nggak ya? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya jadi pembeli cerdas yang transaksinya selalu aman. Lihat aja deh, dunia e-commerce ini emang udah nempel banget sama kehidupan kita. Praktisnya itu loh, luar biasa. Cara kita belanja jadi berubah total. Tapi, yaitu, di balik semua kemudahan ini, selalu ada tantangan yang mesti kita waspadai bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu kondisi dunia e-commerce sekarang. Terus, kita kenali ancaman apa aja yang ngumpet di balik tiap klik. Habis itu, kita bangun perisai keamanan digital kita sendiri. Lanjut, pilih cara bayar yang paling aman. Dan yang terakhir, kita bakal jadi jagoan buat ngenalin mana toko asli, mana yang abal-abal. Siap? Yuk kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja e-commerce tuh kayak koin yang punya dua sisi. Sisi yang satu itu isinya kemudahan yang bikin hidup kita gampang banget. Tapi di sisi lainnya ada tantangan yang, nggak bisa kita cuekin gitu aja. Wah, kalau ngomongin manfaatnya, jelas banyak banget. Kita bisa belanja barang dari negara lain, bisa check out jam 3 pagi pas lagi iseng, dan semuanya serba cepat dan otomatis. Ini tuh bukan cuma soal praktis, tapi udah kayak revolusi cara kita belanja. Pantas aja kita semua suka ya kan? Nah, sekarang kita balik koinnya. Kita lihat sisi yang lebih gelap. Soalnya, di balik setiap tombol beli sekarang yang kita klik, ada resiko yang diam-diam mengintai. Paham sama ancaman ini tuh langkah pertama buat melindungi diri kita. Jadi, pertanyaannya ancaman apa aja sih yang sebetulnya harus kita khawatirkan? Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah ngalamin atau paling nggak pernah dengar cerita serem soal belanja online. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia nih, 4 penjahat utamanya. Pertama, data pribadi kita bisa dicuri. Kedua, ada penipuan lewat phishing. Ketiga, kita bisa dapat barang palsu atau yang nggak sesuai pesanan. Dan yang paling parah, data pembayaran kita disalahgunakan. Percaya deh, ini semua nyata dan sering banget terjadi. Eits, tapi jangan panik dulu. Justru karena kita udah tahu ancamannya, sekarang waktunya kita bangun perisai digital. Tenang, ini isinya langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu terapin, biar setiap transaksi jadi jauh lebih aman. Oke, ini checklist wajibnya ya. Pertama, selalu lihat ada ikon gembok nggak di alamat situsnya. Kedua, jangan pernah malas baca ulasan dari pembeli lain. Ketiga, kalau mau bayar, jangan pakai wifi publik yang gratisan. Keempat, nah ini penting banget, aktifin autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini tuh kayak kita nambahin gembok kedua di pintu rumah. Jadi kalaupun password kita bocor, akun kita tetap aman. Serius, ini wajib. Dan terakhir, jaga baik-baik informasi pribadimu. Simple, tapi efeknya luar biasa. Kita lanjut ke bagian krusial lainnya. Pembayaran. Cara kamu bayar itu bisa jadi benteng pertahanan paling kuat atau justru jadi titik lemah keamanan transaksimu. Jadi gimana dong cara milih yang paling aman buat kita? Jadi gini, setiap metode pembayaran itu punya satpamnya masing-masing. Kartu kredit misalnya ada proteksi OTP atau kode sekali pakai. E-wallet pakai enkripsi dan verifikasi sidik jari atau PIN kita. Transfer bank juga sekarang lebih aman karena ada OTP. Terus ada COD yang bikin kita punya kontrol penuh. Masing-masing punya plus minusnya. Nah, ini poin penting soal COD. Metode ini bisa jadi pilihan paling aman, apalagi kalau kamu belanja di toko yang masih baru atau kamu agak ragu. Kenapa? Ya karena kamu bisa lihat dulu barangnya, cek kondisinya, kalau udah oke, baru deh bayar. Risiko ketipu barang nggak dikirim jadi nol kan? Dan sekarang, bagian yang paling seru. Kita bakal asah barang-barang skill detektif digital kita. Gimana sih caranya bedain mana toko online yang beneran jualan sama yang cuma mau nipu? Yuk, kita lihat tanda-tandanya. Bedanya tuh sebetulnya kelihatan banget loh kalau kita jeli. Toko terpercaya itu biasanya harganya wajar, info kontaknya jelas, dan pilihan bayarnya aman. Nah sebaliknya, hati-hati sama toko palsu. Ciri-cirinya, harga kelewat murah, nggak ada info kontak, maksa bayar via transfer manual, dan tampilan webnya acak-acakan. Ini semua red flag yang nggak boleh diabaikan. Oke, kita bahas sedikit lebih dalam soal phishing. Gampangnya, phishing itu seni menipu di dunia digital. Penipu ini jago banget nyamarnya, bikin email atau situs yang mirip banget sama aslinya. Tujuannya cuma satu, mancing kita buat ngasih data-data rahasia kayak password atau nomor kartu kredit. Ingat, jangan pernah terpancing.
Tapi, amit-amit nih ya, kalau skenario terburuk sampai kejadian, hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Ada 3 langkah cepat yang wajib kamu ambil. Langsung lapor ke platform e-commerce-nya, detik itu juga telepon bank kamu buat blokir kartu, dan jangan ragu, lapor ke pihak berwajib. Kuncinya, gerak cepat. Jadi, kesimpulan dari obrolan kita hari ini sebetulnya sederhana banget. Di zaman digital ini, jadi konsumen cerdas itu artinya jadi konsumen yang aman. Pengetahuan yang kita bahas ini adalah perisai paling kuat yang bisa kamu punya. Nah, sebelum kita selesai, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua tips tadi, langkah keamanan mana nih yang bakal jadi prioritas pertama kamu setelah ini? Coba deh mulai dari satu hal kecil, terus jadiin kebiasaan. Terima kasih banyak sudah menyimak.